operator yang tadi sudah dibuat. Contoh, kita keluar dari admin sekolah, terus kita masuk ke akun operator yang tadi sudah dibuat. Sama ada di halaman web, di webnya sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Saat ini URL yang digunakan ini masih bersifat simulasi, tapi untuk tampilan dari aplikasinya ini sama. Untuk sebetulnya nanti digunakan URL sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Setelah login operator, di sini ada nama sekolah dan sebelah kanan ada nama operatornya atau username-nya. Ada 4 menu di sini. Yang pertama adalah biodata dan rapor. Di biodata dan rapor ini adalah bantuan dari Bapak Ibu untuk para siswa melakukan pengecekan biodata. Misalkan di sini ada NISN 006707422, NIK sekian, nama Abdurrahman Ilham Sutisna, koordinat domisili, ini adalah koordinat domisili dari peserta didik Abdurrahman Ilham Sutisna ini. Kemudian apabila ternyata ingin dilakukan pengecekan atau ada data yang harus diperbaiki, bisa diaksi input biodata. Selanjutnya di sini bisa dilakukan penyesuaian data-data NIK, asal pendaftar, SMP atau MTS dan seterusnya. Terus sampai di sini NISN, nama pendaftar, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, provinsi dan seterusnya. Untuk data-data ini diambil dari data dasar yang dimasukkan oleh Bapak Ibu operator sekolah di Dapodik. Kemudian di sini alamat lengkap masih tertulisnya domisili sederhana. Misalkan di sini adalah nama tempatnya. Di sini contohnya Ranca Bentang. Nah, Bapak Ibu bisa mengarahkan peserta didik untuk melengkapi alamatnya. Misalkan Ranca Bentang nomor 212, misalkan RT 6 RW 12, misalkan begitu. Kelurahan Ciberem dan seterusnya. Koordinat, mohon ini dipastikan lagi, terutama para peserta didik yang akan melakukan pendaftaran dengan seleksi dengan menggunakan jarak dari domisili menuju ke sekolah tujuan. Pastikan koordinat di sini dituliskan lengkap. Pastikan di sini koordinat dituliskan lengkap sesuai dengan domisili, sesuai dengan kakak. Kalau sudah, pastikan simpan. Itu yang pertama berkaitan dengan biodata. Kedua, berkaitan dengan rapor. Rapor di sini merupakan penginputan nilai raport untuk setiap siswa di setiap semester pada kelompok A. Di sini ada NISN, NIK, nama dan penginputannya. Di sebelah kanan ini ada tulisan untuk status penginputan, rapor belum. Artinya di sini nilai rapornya ini belum disesuaikan. Untuk menginput manual bisa diklik aksi input manual. Sehingga di sini Bapak Ibu bisa memasukkan nilai-nilai siswa tersebut. Setelah selesai, klik simpan. Apabila Bapak Ibu merupakan sekolah yang menyelenggarakan program akselerasi, maka di kotak atas ini harus dimasukkan surat keterangan program akselerasi sekolahnya. Ini seperti ini. Ini untuk nilai rapor. Selanjutnya untuk ranking pun sama. Di sini ada perankingan berdasarkan kelas rombel atau kelas 9. Per rombelnya ada 9A, 9B, dan seterusnya. Contoh kita ambil 9A dengan jumlah siswa 38, update rankingnya bisa dilakukan di sini. Nah, siswa atas nama contoh Aidan Deandra Pasai, pada semester 1 ranking berapa, semester 2 ranking berapa, dan seterusnya sampai semester 5. Nanti di bagian bawah harus dituliskan total nilai ranking pada saat semester 1 berapa, semester 2 dan seterusnya. Setelah selesai, klik simpan. Itu untuk penginputan ranking. Apabila Bapak Ibu merasa kesulitan untuk menginputkan satu persatu data, maka di sini ada fasilitas untuk mengimport data. Jadi di sini ada layanan fasilitas import data, diklik import data. Di sini apabila Bapak Ibu mau melakukan ekspor data,
keseluruhan, ekspor data lulusan di sini Bapak Ibu harus menentukan kelas berapa karena data ini dilakukan per kelas. Jadi per kelas pilih dulu kelasnya, misalkan untuk kelas 9I. Ekspor dulu datanya, nanti akan muncul file yang harus diisi sesuai dengan kondisi nilai dan ranking yang ada di sekolah tersebut. Apabila sudah diisi, saya perlihatkan pengisian Excel-nya. Mohon maaf sebentar. Nah, di sini ada format file Excel yang digunakan untuk input datanya. Jadi ini ada nama sekolahnya sudah masuk, NPSN, kota Cimahi, dan kelasnya. Di sini pada baris 1 ini ada kelas, NISN, nama, NIK, koordinat domisili, dan nilai yang harus dimasukkan yang dipunyai oleh masing-masing siswa. Masukkan di sini nilai satu persatu, boleh ditulis satu persatu atau bisa copy paste ke sini. Untuk nilai pendidikan agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Di bagian akhir ada penginputan ranking. Sama seperti tadi, di bagian bawah juga harus menuliskan total nilai ranking 1. Total nilai ranking 1. Artinya nilai terbesar pada kelas tersebut di semester tersebut. Nah, apabila ini sudah selesai, disimpan saja. Kalau sudah disimpan, maka masukkan import ke laman yang tadi sudah dibuat untuk memasukkan nilai. Kita kembali ke halaman yang tadi. Nah, sebentar saya coba inputkan dulu. Nah, kita masukkan ke sini sehingga data yang tadi sudah diisi di-drag ke sini, di-drag terus import. Nah, import. Di sebelah kanan atas ada sukses proses import berhasil. Nah, untuk melihatnya, Bapak Ibu bisa melihat di data nilai rapor tadi, data nilai rapor dan nilai ranking. Nah, karena barusan kita tidak melakukan pengisian, maka nilainya masih kosong, gitu ya. Nah, tapi apabila template tadi sudah diisi dan nilai raportnya ada serta rankingnya ada, maka di sini akan berubah raportnya menjadi sudah, gitu ya. Itu yang pertama berkaitan dengan biodata. Kedua berkaitan dengan persyaratan. Persyaratan ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Selanjutnya ada rekap kelulusan dan akun pendaftar. Persyaratan di sini maksudnya apabila Bapak Ibu operator SMP ingin melakukan bantuan kepada para siswa dalam mendaftarkan ke SMA atau SMK. Sehingga di sini Bapak Ibu bisa mengkolek persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum dan persyaratan khusus ini disesuaikan dengan persyaratan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nani di awal presentasinya. Nah, persyaratan umum apa saja? Jadi ini di setiap siswa ada persyaratan umum yang harus dilengkapi. Diklik saja aksi berkaitan dengan NIK dan nomor KK. NIK dimasukkan, nomor KK dimasukkan. Apabila data yang dimasukkan NIK dan nomor KK ini sesuai, maka status data kependudukan ini akan tertulisnya sesuai. Contoh, kami contohkan di sini. Kalau keliru penulisannya, maka status data kependudukannya ketika dicek akan tampil pastikan NIK dan nomor KK sesuai. Apabila sudah ada sesuai, maka di sini ada respon sesuai. Persyaratan umum hanya untuk NIK dan nomor KK. Yang kedua, untuk persyaratan khusus. Untuk persyaratan khusus, ini akan disesuaikan pada setiap pendaftar ini kemana yang bersangkutan akan melakukan pendaftaran. Apakah ke SMA atau SMK? Maka di persyaratan khususnya di sini, pertama harus memilih jenjang pendaftaran SMA atau SMK. Kalau SMA, maka nanti akan tampil semua jalur pendaftaran SMA yang harus dipilih. Begitu juga kalau pendaftarannya ke SMK, maka di sini akan muncul semua jalur yang muncul dibuka di pendaftaran SMK.
Contoh untuk SMA di sini ada jalur ABK, maka nanti ada persyaratan selanjutnya yang harus dipenuhi. Pak Tresna, mohon izin. Pak Tresna hadir? Hadir, Pak. Pak Tresna barangkali bisa dilanjut untuk persyaratan pendaftaran jenjang, Pak Tresna. Oke, pendaftaran siap. Jalur. Siap. Siap, terima kasih. Untuk paparan selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Tresna, Bapak Ibu. Terima kasih. Share-nya dari Pak Rudi atau dari saya?